Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari riset atau analisis atas brand perceived quality pada smartphone merek Samsung pada pegawai rumah sakit khusus daerah Cawang. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Iqbal dan ada teman saya Joko, ada teman saya juga Grifa Hayuning Tias, ada teman saya Sari Andriani, dan yang terakhir teman saya Siti Nurrohmah. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama akan dijelaskan oleh Joko. Silahkan, waktu dipersilahkan. Yang pertama, kita akan menjelaskan latar belakang. Di sini kita mempunyai 7 poin latar belakang. Yang pertama, perkembangan teknologi dari zaman ke zaman semakin berkembang dan canggih. Yang kedua, setiap perusahaan ingin berhasil dalam menjalankan bisnisnya. Yang ketiga, perkembangan ekonomi dewasa ini semakin mengarah pada persaingan ketat, khususnya untuk perusahaan sejenis. Yang keempat, setiap produk harus mempunyai ciri khas. Salah satunya sebuah merek atau brand dari sebuah produk yang mampu memikat konsumen. Selanjutnya, masyarakat atau konsumen akan melihat bagaimana kualitas barang yang ada di pasaran dengan harga yang terjangkau, namun mempunyai kualitas yang mampu bersaing antar barang satu dengan yang lainnya. Yang keenam, Samsung adalah salah satu smartphone yang selalu mengeluarkan kecanggihan sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Poin terakhir, tren dalam memakai smartphone telah menyebar ke seluruh kota dan daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur. Selanjutnya, tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah. Di sini kita mempunyai 3 poin. Yang pertama, mengetahui bagaimana manfaat brand perceived quality terhadap pembelian smartphone merek Samsung. Yang kedua, mengetahui bagaimana pengaruh perceived quality merek terhadap pembelian smartphone merek Samsung. Poin terakhir, mengetahui bagaimana brand perceived quality terhadap loyalitas konsumen dan keputusan pembelian smartphone merek Samsung. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Grifa. Terima kasih, Joko. Di sini saya ingin membahas tentang landasan teori. Yang pertama adalah penelitian pemasaran brand perceived quality smartphone merek Samsung. Sangatlah membantu bagi perusahaan maupun konsumen karena dapat mengidentifikasi peluang bisnis baru untuk produk baru maupun produk yang sudah ada di pasaran. Definisi brand atau merek merupakan ciri khas dari sebuah produk. Sebuah produk dikatakan komersial, salah satunya adalah dengan adanya brand atau merek yang melekat pada para pelanggan. Yang ketiga, ada peran dan kegunaan brand merek pada sebuah produk. Sangatlah penting adanya karena menjadi harapan bagi konsumen agar mendapat barang atau produk yang sesuai dengan sesuai dengan yang konsumen inginkan. Yang keempat, ada strategi brand atau merek harus memiliki strategi yang baik dan kuat dalam mengenalkan dan memasarkan produk sesuai dengan nilai jual merek yang ditentukan oleh produsen. Selanjutnya, di sini ada metode penelitian, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, observasi, yaitu penulisan, melakukan pengamatan secara langsung kepada masyarakat yang menggunakan smartphone merek Samsung. Questionnaire, penulisan menggunakan metode ini dengan menyebarkan beberapa pertanyaan kepada masyarakat dalam bentuk Google Form, di mana di dalamnya berisi pertanyaan tentang brand smartphone Samsung. Yang ketiga, ada dokumentasi, yaitu metode dokumentasi dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan data beberapa sumber seperti web dan laporan. Dengan metode ini, agar penulisan dapat mendapatkan data
relevan dengan judul penelitian serta informasi mengenai profil perusahaan. Selanjutnya dibacakan oleh Siti. Terima kasih, Griva. Selanjutnya tentang analisis data dan pembahasan profil smartphone Samsung. Yang pertama, Samsung merupakan perusahaan pembuat perangkat elektronik terbesar di dunia dan berkantor di Samsung Town di Seoul, Korea Selatan. Perusahaan ini adalah perusahaan Korea Selatan yang terbesar dan konglomerat terbesar di Korea Selatan. Yang kedua, awal kesuksesan Samsung di dunia smartphone berawal pada tanggal 27 April 2009. Saat itu Samsung meluncurkan handphone Android pertamanya, yakni Samsung 17500. Handphone ini menawarkan layar sentuh AMOLED berukuran 3,2 inci. OS yang digunakan pada handphone ini adalah OS Android Cap 1,5. Selanjutnya, keberhasilan Samsung dalam platform Android dimulai dengan peluncuran Samsung Galaxy S. Handphone ini diluncurkan oleh Samsung pada Maret 2010 dan tingkat penjualan handphone ini cukup tinggi. Pada Januari 2011, Samsung berhasil menjual handphone ini sebanyak 10 juta unit. Keberhasilan tersebut pun merembet pada suksesor dari Galaxy S. Di antaranya adalah Samsung Galaxy S2 dan Samsung Galaxy S3. Tak hanya itu, beberapa handphone Galaxy lainnya pun memperoleh sambutan tinggi di pasaran. Di antaranya adalah Samsung Galaxy Mini, Samsung Galaxy yang serta Samsung Galaxy Note. Sebenarnya Samsung mengembangkan sebuah sistem operasi sendiri yang disebutnya sebagai OS Bada. Penamaan OS tersebut pun diambil oleh Samsung dari bahasa Korea yang memiliki arti lautan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sari Andriani. Terima kasih, Siti. Yang selanjutnya ada analisis data dan pembahasan data responden. Yang pertama, ada karakteristik responden jenis kelamin. Jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki ada 10 frekuensi dengan persentase 20%. Perempuan ada 40 frekuensi dan 80 persentase. Jumlah dari karakteristik responden jenis kelamin ada 50 frekuensi dan 100 persentase. Yang kedua ada karakteristik responden dari usia. Usia 15 sampai 20 tahun ada 20 frekuensi dengan persentase 40%. Usia 21 sampai 25 tahun 23 frekuensi dengan persentase 46%. Usia 26 sampai 30 tahun ada 4 frekuensi dengan 8 persentase. Sedangkan usia 31 sampai 35 tahun ada 3 frekuensi dan 6 persentase. Jumlah karakteristik responden usia sebanyak 50 frekuensi dengan 100 persentase. Yang ketiga ada karakteristik responden dari segi pekerjaan. Yang pertama ada pelajar atau mahasiswa dengan 16 frekuensi dan 32 persentase. Yang kedua ada PNS, 3 frekuensi dan 1 persentase. Yang ketiga, wira swasta, ada 19 frekuensi dengan 38 persentase. Dan yang keempat ada yang lain-lain dengan 12 frekuensi dan 24 persentase.
Jumlah karakteristik responden dari segi pekerjaan ada 50 frekuensi dengan 100 persentase. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Iqbal. Oke, terima kasih Sari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pengolahan data yang kelompok kita lakukan, yaitu adalah metode performance dan importance, di mana kami membagi 5 atribut. Yang pertama ada tentang kualitas, terus ada tingkat rekomendasi, tingkat kepuasan, tingkat popularitas, dan tingkat harga. Tingkat kualitas memiliki pertanyaan pada performance dengan menggunakan handphone Samsung membuat saya semakin yakin bahwa memiliki kualitas yang baik. Sedangkan pertanyaan importansnya adalah brand Samsung memiliki banyak rangkaian yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dan bisa dilihat oleh teman-teman semua yang menyaksikan video ini bahwa di sini adalah data app yang dimaksud di sini adalah frekuensinya, jumlah frekuensi. Sedangkan X di sini adalah jumlah dari jawaban atas pertanyaan yang kita sebarkan. Dan ini adalah hasil dari perkalian F kali X. Ini adalah X yang diakar kuadratkan. Terus ini adalah hasil dari kali F dikali X kuadrat. Dan ini adalah persentasenya. Begitupun importance. Terus di tingkat rekomendasi, performance-nya memiliki pertanyaan yang saya bersedia merekomendasikan brand Samsung kepada orang lain karena Samsung memang produk membuat kepuasan. Sedangkan importance-nya saya yakin bahwa brand handphone Samsung sangat rekomendasi. Dan ini hasil dari penjumlahannya bisa dilihat oleh teman-teman yang menyaksikan video juga. Selanjutnya ada tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan memiliki pertanyaan, yaitu performance-nya saya setelah membeli produk Samsung akan timbul rasa puas. Terus importance-nya produk Samsung memenuhi harapan konsumen. Sedangkan tingkat popularitas, pertanyaannya adalah saya dapat mengenali merek Samsung hanya dengan melihat logonya. Importance-nya merek handphone yang muncul dalam benak saya pertama kali adalah merek Samsung. Sedangkan dalam tingkat harga, pertanyaannya, handphone Samsung diketahui sebagai merek yang unggul di pasaran. Importance-nya, saya memiliki informasi terkait brand dan harga yang ditawarkan oleh brand Samsung. Nah, setelah kami mengolah data dari 5 atribut tersebut, dapat kami jumlahkan hasil rata-ratanya, yaitu kualitasnya performance-nya memiliki rata-rata 3,98%, sedangkan importance-nya 4,08%. Di mana di sini dapat dilihat bahwa kualitas itu importance-nya lebih tinggi, nilai rata-rata importance-nya lebih tinggi dibandingkan performance-nya. Sedangkan di rekomendasi memiliki nilai rata-rata performance 3,94, importance-nya 4,02. Begitupun di rekomendasi nilai importance lebih tinggi dibandingkan performance. Terus di sini tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan memiliki nilai rata-rata performance 3,74%, sedangkan importance-nya 3,96%. Nah, di sini pun nilai rata-rata importance lebih tinggi dibandingkan performance, tapi hanya memiliki selisih yang tidak jauh. Terus di popularitas, nah di sini bisa teman-teman lihat bahwa performance memiliki nilai rata-rata 4,46%, sedangkan importance 3,8%, dan di mana performance di sini popularitas lebih tinggi dibandingkan importance-nya. Begitu pula dengan harga, memiliki nilai rata-rata 4,6%, 4,606, sedangkan importance-nya 3,6. Hasil dari penjumlahan performance dan importance kita jumlahkan lagi dan memiliki nilai rata-rata performance 4,0%, importance 3,9,
3,9. Nah, ini adalah hasil dari akumulasi semuanya ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari analisis brand perceived quality yang dilakukan dengan menggunakan metode performance dan importance dapat diketahui bahwa kesan kualitas sangat berpengaruh dan berkaitan erat dengan smartphone merek Samsung. Kenapa demikian? Karena smartphone merek merupakan produk smartphone yang diproduksi oleh perusahaan yang sudah diketahui oleh sudah mendapatkan kepercayaannya oleh masyarakat. Terus yang kedua adalah Samsung merupakan smartphone yang digunakan oleh semua kalangan. Yang ketiga, smartphone merek Samsung merupakan smartphone dengan sistem yang mudah digunakan oleh siapapun. Saran dari penulis dari kita semua yaitu berdasarkan dari hasil pembahasan dan penelitian ini, adapun saran yang ingin disampaikan agar dapat lebih baik lagi bahwa brand perceived quality tidak berpengaruh dalam rasa percaya diri konsumen dan keputusan pembelian smartphone, karena konsumen sudah menganggap bahwa smartphone Samsung sudah mempunyai kualitas yang baik. Nah, itu teman-teman semua yang menyaksikan video ini, sekian pembahasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah pengucapan atau salah dalam pengolahan data. Mohon dimaafkan akan segala halnya, karena kami dalam proses pembelajaran juga. Semoga semua yang kami bahas bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.